Hadirin yang dimuliakan Allah, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan murid Shahibul Haul. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Usman Uus Supangat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Bib Novel, Bib Dia, keluarga besar Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Muntahar. Juga yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Mohon maaf, Bib, saya berdiri di sini untuk menyampaikan. Saya memberanikan diri karena saya patuh pada perintah beliau Habib Novel bin Idrus Al-Muntahar, karena saya tahu beliau sebelum wafat pernah menyampaikan bahwa beliaulah anakku, Bib Novel penerusnya. Sebetulnya saya menguatkan diri untuk bisa hadir di sini, untuk bisa berdiri di sini, mengingat begitu banyak kebaikan yang sudah beliau sampaikan, khususnya kepada saya. Dan saya bingung apa yang mau saya sampaikan sebagai santri beliau, yang di pundak saya begitu berat tanggung jawabnya mengemban amanah sebagai santri beliau. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau tahun 97-98. Saya ketemu dengan beliau pagi hari. Saya masih ingat rasanya baru kemarin saya ketemu dengan beliau. Saya ketemu dengan beliau dengan pandangannya yang sejuk, yang teduh. Beliau tidak banyak menyampaikan, hanya waktu ketemu pertama kali. Usman, mulai hari ini saya berikan nama kamu Usman, dan istri kamu saya beri nama Fatimah. Kamu pulang, kamu mulai besok kamu mengaji di sini. Saya tidak bisa banyak berkata-kata di awal pertemuan dengan beliau, karena beliau begitu, bagi saya beliau begitu karismatik, walaupun di awal pertemuan, walaupun baru bertemu dengan saya. Mungkin banyak kiai atau ulama yang ketemu dengan saya sebelum ketemu dengan beliau, tapi beliau sangat berbeda. Banyak hal yang bisa dipelajari dari beliau, banyak keteladanan, banyak pembelajaran, banyak nasihat yang bisa kita ambil. Tidak hanya ketika membuka kitab, bahkan dari diamnya beliau kita bisa menimba ilmu. Bahkan dari tidurnya pun kita masih bisa menimba ilmu dari beliau. Saya berani mencoba menyampaikan ini karena dulu sama, mohon izin, saya dilarang oleh Habib Idrus untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman dengan beliau yang sifatnya ruhaniah. Saya baru diizinkan beliau menyampaikan ketika beliau sudah tidak bersama lagi di tengah kita. Sama dengan Mbah Kiai Usman juga saya dilarang untuk menyampaikan kesolehan beliau, kealiman beliau, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sangat wajar ketika Habib Idrus begitu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bahkan dalam diamnya, dalam tidurnya. Karena ternyata belakangan dulu saya tidak tahu apa itu habaib, apa itu para kiai, karena saya dibesarkan di dunia yang penuh dengan logika. Saya dibesarkan di dunia kedokteran, tapi ego saya, logika saya rontok semuanya ketika sudah ketemu dengan Habib Idrus bin Ahmad Al-Muntahar. Sangat wajar ternyata saya mulai memahami bahwa nur baginda Nabi Muhammad SAW ternyata ada di beliau.
karena beliau menurut keturunan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sana baru saya memahami, oh ini yang namanya para habaib. Bagaimana beliau menorehkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kolbu murid-muridnya begitu tergores dalam. Saya baru memahaminya dan saya baru belajar, terus terang saya belajar dengan beliau dari hal-hal yang dari mulai belajar wudhu sampai beliau memberikan pembelajaran kepada saya bagaimana menjaga kesabaran, bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga ibadah lainnya, bagaimana menjalankan metode-metode zikir dengan beliau itu. Singkat cerita, saya menyampaikan hal-hal yang bisa merontokkan ego saya sebagai seorang dokter waktu itu. Saya banyak pengalaman dengan beliau. Satu ketika saya bepergian dengan beliau dari Pucang Gading keliling selama 3 malam ke Jepara, ke Kadilanggu. Saya diajak jarah waktu itu. Ke Sunan Kalijaga, ke Mbah Kiai Usman waktu beliau masih ada, kemudian ke Sunan Kudus dan ke beberapa tempat. Kami berangkat malam-malam. Di tengah perjalanan hujan, Bib. Hujan deras sekali. Kami mau sampai ke Mbah Kiai Usman, kami nggak bisa lewat karena hujannya deras. Waktu itu ke rumah Mbah Kiai Usman belum diaspal. Tiba-tiba dalam derasnya hujan, Habib minta berhenti, minta turun. Gimana Habib, saya nggak bisa lewat ke sini. Sudah, pasrahkan saja sama Allah Ta'ala. Nanti akan ada orang di tengah hujan, tiba-tiba ketemu orang di tengah kegelapan malam yang nggak ngerti itu siapa. Ketemu dengan beliau, Usman, sebentar lagi hujan reda. Hanya menyenterkan senter coba ke langit, disenterkan serta merta hujan berhenti, lumpur yang tadinya berlumpur jadi tidak berlumpur. Lah ini gimana bisa begini? Beliau hanya tersenyum, sudah. Ikuti saja. Akhirnya kami masuk mobil dan alhamdulillah kami bisa lewat seperti nggak ada bekas hujan sama sekali. Padahal dari rumah sampai sana hujannya luar biasa. Sampai di Mbah Kiai Usman, kami sowan dengan beliau. Kemudian dari sana kami ke Jepara. Di Jepara berdatanganlah santri-santri beliau. Saya tidak terpisah dengan Habib itu selama 2 hari 2 malam. Tapi ketika ada santri yang datang waktu itu menanyakan di tempat yang berbeda, di hari yang sama padahal Habib lagi sama saya. Tapi juga ternyata santrinya menanyakan di hari Rabu itu dia juga hadir di beberapa tempat, di Kudus, di Demak. Menabib, saya mau menanyakan pembelajaran yang ini. Dari Demak begini. Saya hanya terkaget. Bib, dari kemarin kan Habib sama saya nggak pisah-pisah. Bagaimana mungkin satu orang bisa ada tempat yang berbeda? Beliau hanya tersenyum. Kelak kamu akan tahu jawabannya. Seperti itu yang beliau sampaikan. Banyak pembelajaran yang bisa saya ambil hikmahnya di sana. Termasuk bagaimana menjaga kesederhanaan. Betul tadi yang disampaikan di dalam manaqib. Setiap kegiatan haul dimanapun saya sering menemani beliau. Beliau tidak pernah mau duduk di depan, paling di belakang. Saya selalu bertanya, Bib, kenapa nggak di depan? Sudah Usman, kita cukup di sini saja. Bahkan ketika haulnya Bib Ali,
Sampai beliau tidak tidur itu semalaman. Waktu itu saya berbincang dengan beliau, Bib, istirahat, ini sudah terlalu malam. Tidak Usman, saya belum dapat kepastian. Kepastian apa lagi, Bib? Ternyata beberapa saat, alhamdulillah saya bisa lega sekarang. Apa itu, Bib? Saya sudah menitipkan seluruh murid-murid saya kepada para aulia, kepada para alim, kepada alim ulama, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih hidup. Alhamdulillah saya baru bisa tenang hari ini, Usman. Kami berbincang sampai malam karena saya mengkhawatirkan kesehatan Habib waktu itu. Tapi Habib nggak mau istirahat. Akhirnya Habib menyampaikan, Usman, kamu tidur, kamu masuk kamar. Akhirnya saya masuk kamar. Tapi di dalam saya nggak bisa tidur juga, karena ingat Habib terus. Saya lihat beliau masih di luar. Apalagi, Bib, umat, Usman, kelak satu saat ambillah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Urusanmu kamu serahkan pada Allah Ta'ala. Uruslah muslimin muslimat. Legakan urusannya. Mudahkan urusannya. Apa daya saya, Bib, kata saya itu. Saya hanya seorang dokter umum yang ada di kampung. Kamu ikuti saja. Kelak satu saat saya akan sampaikan pada kamu. Kamu masuk kamar lagi. Saya tidak bisa tidur juga. Akhirnya hampir menjelang subuh Habib masuk ke kamar saya, kamar beliau, karena saya disuruh tidur di kamar beliau. Beliau menyerahkan tasbih ke saya. Usman, kamu baca ini. Pakai tasbih ini. Tasbih apa, Bib? Ini wangi sekali, kata saya itu. Beliau hanya tersenyum. Itulah tasbih yang dulu dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, setelah itu saya pakai. Dan lagi-lagi ego saya rontok waktu itu. Bagaimana akhirnya saya tertidur, menjelang subuh saya tertidur. Seorang Habib Idrus mampu menyampaikan pesan kepada muridnya sekalipun muridnya sedang tertidur. Waktu itu saya tertidur karena nggak kuat. Kalau beliau mungkin tidak tidur, setahu saya beliau tidak tidur. Tapi ketika saya tertidur, beliau menyampaikan pesan, Usman, kamu besok harus ngantor. Kalau kamu sudah terbangun, pulanglah. Gak usah izin dulu sama Abah, karena Abah masih ada urusan. Kamu boleh langsung pulang. Coba, saya lagi tidur, seorang Habib Idrus mampu menyampaikan pesan ketika saya dalam kondisi tidur. Akhirnya saya pun hanya patuh. Ya sudah, wong saya sudah dikasih pesan seperti itu. Saya simpan tasbih beliau di kamar beliau. Besoknya saya tanya, Bib, kenapa nggak bangunin saya? Kan sudah, saya kan sudah titip pesan, kamu suruh pulang. Oh iya, baik, Bib, kalau begitu. Dari situlah saya mulai tahu kelebihan-kelebihan beliau. Bagaimana beliau, ini yang saya rasakan, yang saya alami. Percaya atau tidak, terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya dibesarkan di dunia logika. Pada akhirnya rontok semuanya. Tidak hanya itu, menjelang beliau wafat, sebelumnya saya dipanggil oleh beliau. Usman, kamu datang ke Pucang Gading. Baik, Bib, saya datang. Tiba-tiba saya disuruh ke Tasik. Bingung saya. Usman, kamu pulang ke Tasik. Bib, saya sudah di sini. Saya kan sudah dibuatkan klinik sama Mbah Arifin waktu itu. Saya sudah diberi klinik sama Habib. Klinik sudah jalan, saya di Tasik mau sama siapa? Sudah, gak usah khawatir. Dimanapun juga buminya Allah Ta'ala.
kedekatan tidak selalu harus secara fisik, yang penting secara batiniah. Kemudian saya pulang ke Tasik, mengurus segala sesuatunya. Tapi subhanallah, itu menjelang kepulangan beliau waktu itu. Dan waktu saya di Tasik, juga saya dititipi pesan, Usman, kamu selesaikan urusanmu di Tasik. Kamu gak usah sedih, gak usah kecewa. Mungkin ketika kamu pulang ke Semarang, sudah tidak sempat lagi ketemu dengan saya. Kamu baca ini, kamu teruskan, kamu belajar. Ingat bahwa murid-murid Habib sudah Habib titipkan kepada semua. Silaturahmilah kepada seluruh ulama-ulama yang kamu kenal. Kemudian beliau memberikan beberapa nama kepada saya. Dan pesan itu sampai, dan subhanallah, saya waktu dalam tidur saya tidak boleh pulang sebelum urusan selesai. Padahal Bib Nopel nyimpen telepon saya, Mbah Arifin nyimpen telepon saya, nggak ada satupun telepon yang masuk ke HP saya. Coba. Setelah saya selesai, saya pulang, saya baru tahu Habib ternyata sudah dimakamkan sesuai dengan pesan beliau. Kamu nggak usah kecewa, kamu nggak usah sedih. Mungkin saya sudah tidak di Pucang Gading lagi. Itu yang beliau sampaikan. Banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar. Satu ketika saya menghadiri Nisfu Saban di tempatnya Habib Lutfi. Waktu itu kalau nggak salah sama Bib Novel juga ya, pernah satu kali. Saya protes sama beliau. Seakan siapa yang nggak kepingin salim sama Habib Lutfi. Sabar. Nanti juga kita salim sama beliau. Ayo Tobib, saya pengen salim. Habib kan habaib, kata saya seperti itu. Habib kan kiai, nanti saja, katanya. Nanti kamu sepuas-puasnya. Bukannya diajak ke depan, saya malah diajak keluar sama beliau. Akhirnya kami keluar, ya saya ngikuti aja orang sama guru, ya ngikuti aja. Nanti kita kembali lagi ke sana. Begitu kembali lagi ke sana, Habib Idrus dipanggil, suruh masuk. Karena saya kan nunut aja ya, kan gandul aja sama beliau. Akhirnya bisa makan satu meja sama Habib Lutfi, bisa salim sama beliau waktu itu. Tibalah saatnya sholat, Nisfu Saban. Karena saya baru belajar, saya nggak ngerti harus baca apa kan. Bib, saya baca apa? Beliau nggak menjawab. Bib, ajari saya biar kayak orang lain. Orang duduk bersila baca semua. Saya bingung, saya harus baca apa? Sebentar Usman, saya lagi ngobrol dulu. Loh, ngobrol sama siapa? Saya tingak-tinguk, nggak ada yang beliau ajak bicara. Cuma beliau duduk bersila. Saya lagi ngobrol. Kamu lihat ke sana, nanti saya lambaikan tangan saya. Beliau melambaikan tangan, ternyata di sana jauh ada yang melambaikan tangan. Habib Abdurrahman Pekalongan. Kamu mau salim toh sama dia? Mau toh Bib, kata saya. Sebentar, kita janjian nanti sepulangnya dari sini saya sudah janjian kita ketemu di depan. Dalam jarak yang begitu jauh, bisa berdialog, bisa janjian, dan betul ketika keluar dari jamaah sholat selesai, Habib Abdurrahman sudah menunggu di depan. Assalamualaikum Bib, waalaikumsalam. Akhirnya saya salam ketemu dengan beliau. Banyak hal yang kalau diceritakan mungkin tidak cukup sehari semalam pembelajaran yang kita dapat dari beliau. Termasuk yang saya alami ketika saya sudah di Tasik, suruh pindah ke Tasik. Ternyata ketika pengajian sama beliau belajar, tidak hanya diajari ilmu agama, saya diajari ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti mau diapakan. Ternyata saya disuruh pindah ke Tasik. Apa yang beliau sampaikan amanat saya suruh
legakanlah urusan umat nanti di Tasik. Ternyata subhanallah, akhirnya saya dikasih amanah untuk jadi kepala dinas. Yang namanya di pemerintahan, tentu Bapak Ibu ketahui banyak hal yang kadang sesuai dengan hati kita, kadang tidak. Satu saat saya membuat keputusan yang harus saya bikin waktu itu untuk kepentingan umat. Pikir saya mungkin ini betul. Tapi ternyata malamnya saya bertemu dengan mimpi, ketemu dengan beliau, dengan Habib Idrus. Saya ditegur sama beliau, Usman, janganlah kamu berharap pada makhluk, berharaplah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ketakutan yang lain jangan sampai mengalahkan ketakutan sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebagai orang pemerintahan, wajar kalau kita takut sama wali kota, sama orang dewan, kan seperti itu. Kamu itu, dulu waktu Habib masih ada, Habib sudah janji ketika kamu berbuat salah maka kamu akan saya tasbih. Maka malam ini pun saya tasbih kamu. Disabetlah kaki saya pakai tasbih beliau. Sampai saya terbangun. Apa yang terjadi? Merahnya kaki saya enggak hilang selama seminggu. Pedesnya terasa selama 1 minggu. Saya sampai, ya Allah Bib, saya mohon maaf. Akhirnya saya sowan ke sini. Saya jaroh. Saya mengakui kesalahan saya. Dan apakah berhenti? Tidak. Kalau saya sudah bisa memperbaiki diri, saya mohon dikasih tandanya Bib. Gitu kan. Ternyata beberapa hari kemudian ibu saya umroh ke Tanah Suci. Ibu saya telepon dari Tanah Suci. Usman, kamu mau oleh apa-apa? Tiba-tiba saya ingat tasbih yang buat mukul saya. Umi, saya hanya pingin tasbih warna hitam. Tolong beliin, hanya buat pengingat, itu saja. Besoknya nelpon, gak ada tasbih seperti itu. Ya sudah, gak apa-apa Umi. Ketika beliau di Madinah mau pulang, nelpon, ada dapat tasbih hitam. Pulanglah beliau ke Tasik, saya lihat tadinya mau saya bawa tasbih itu tapi ketinggalan Bim. Tasbih itu warnanya hitam, kayu yang sudah memfosil yang buat nyabet saya kaget. Umi dapat ini dari mana? Enggak tahu. Ada orang Arab datang ke Umi ngasih ini punya anakmu, tolong kasihkan ke anakmu. Pasti ingat anakmu dengan tasbih ini. Disampaikan, oh ya udah saya sudah dimaafkan sama Habib. Kalau begitu gitu kan, saya bisa lega. Dan ketika beliau menyampaikan, menitipkan murid-muridnya, subhanallah Bib, saya alami betul sampai hari ini. Sampai hari ini saya mengalami itu. Mendapat privilege ketika harus ketemu dengan para alim ulama dan kiai. Waktu itu saya pernah disuruh ziarah oleh Habib Idrus. Salah satu mursyid keguruan beliau yang langsung ada Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah. Langsung face to face dengan Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah. Disampaikan, ini ijazah dari Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah. Saya kan ragu dalam hati saya, wong zaman tahun berapa itu masa iya bisa belajar. Beliau seperti yang tahu, kamu besok jaroh ya ke Cirebon. Datanglah saya ke Cirebon. Ternyata di Cirebon saya sudah ada yang nunggu Bim. Saya sudah ada yang, begitu saya turun dari mobil saya buka, kamu dari Semarang toh muridnya Habib Idrus? Ayo, saya itu dipegangin, dibawa sampai naik ke atas Bib. Lah
Pak, saya di bawah saja. Enggak, kamu naik ke atas. Dan yang lain di bawah. Enggak, kamu naik ke atas, katanya. Di atas saya celingukkan karena enggak ada orang kan kalau di atas. Beliau hanya tertidur nunggui saya selesai. Setelah selesaikan, sampaikan salamku buat gurumu. Seperti itu. Ketika jaroh, kalau disuruh sama Habib itu sepadat apapun, beliau hanya titip pesan, titip doa ya yang akan kamu jarohi. Sepadat apapun pasti saya dapat tempat, dan subhanallah saya jarah ke beberapa tempat, kubahnya dibuka, Bib. Orang lain gak boleh masuk. Kamu dari Semarang ya? Iya. Lo kok tahu? Ayo masuk. Kubahnya dibukain, kadang saya terkunci di dalam, coba sendirian. Itu barokahnya guru, barokahnya Habib Idrus. Banyak yang saya alami hal-hal yang seperti itu. Ternyata tidak berhenti di situ. Ketika beliau sudah tidak ada pun, saya ketemu Abah Anom Suryalaya, saya ketemu Abah Atom, saya itu ulama-ulama yang besar di Tasikmalaya. Abah Anom dalam kondisi sakit waktu itu, saya sama istri saya. Saya datang ke sana, saya dalam hati nggak ketemu nggak apa-apa, karena saran Habib waktu masih ada, waktu udah nggak ada waktu itu beliau. Saya sudah lama di Tasik, karena belum jaroh saya teringat jarohi ulama-ulama yang di Tasik, karena saya sudah diberi beberapa nama, akhirnya saya jaroh ke sana. Kata yang jaga nggak bisa ketemu nggak apa-apa, karena pesan Habib yang penting sak patehan saja. Kamu duduk sana, habis itu kamu boleh pulang. Apa yang terjadi? Saya duduk di sana, santrinya keluar. Mana Mbah Usman yang dari Semarang? Dokter. Saya dibawa suruh masuk, saya disuruh masuk ke kamarnya Abah Anom waktu itu. Apa yang beliau sampaikan hanya berbincang-bincang. Abah, saya mohon nasihat. Cukup, gurumu sudah lebih dari cukup, hanya itu. Saya hanya dielus-elus saja sama beliau. Jaroi gurumu, jaga hubungan baik dengan gurumu. Hanya seperti itu. Satu lagi, saya silaturahmi ke keturunannya dari Kanjeng Prabu Boros Ngorah di Kawalu. Sakit dalam kondisi koma. Karena saya sudah niat meneruskan amanah beliau untuk ketemu dengan beberapa kiai dalam kondisi koma, dalam keadaan selang semua terpasang. Saya masuk, saya uluk salam, beliau bangun dari komanya, coba. Gimana gurumu, sehat? Yang ditanya gurumu. Yang ditanya. Saya sampaikan, Habib sudah tidak bersama kita lagi. Enggak apa-apa. Beliau masih sama kita, kata beliau. Berbincang sebentar, saya pamit. Setelah saya pamit, koma lagi beliau. Sampai meninggal dari situ. Termasuk Mama Makmun pesantren Condong. Pingin ketemu saya untuk menceritakan Habib Idrus. Sampai menunggu Bib, sampai beliau meninggal di pangkuan saya. Setelah saya ceritakan tentang guru saya. Nah ini salah satu, mungkin banyak karena saya hanya dikasih waktu 15 menit sama beliau. Banyak kegiatan yang pada akhirnya merontokkan seluruh logika saya, seluruh ego saya sebagai seorang dokter. Satu hal yang bisa kita banyak belajar dari beliau, begitu sederhananya beliau, begitu beliau bisa menjaga hati, sangat luar biasa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, tentu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin tidak ada persis yang saya ceritakan ketika saya alami ketika sama beliau, tapi paling tidak ini bukan apa-apa. Wajar kalau muridnya membanggakan gurunya, wajar kalau muridnya menyanjung gurunya,
atas dasar kecintaan belaka. Yang paling utama untuk mengingatkan diri saya bahwa betapa harus bersyukurnya saya sudah ketemu dengan Duriyatul Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang dimana hari ini fitnahnya begitu besar. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita jaga akhlak kita, kita jawab dengan perilaku kita sebagai, mohon izin saya berani menyampaikan ini karena hal ini juga sering disampaikan oleh Habib Lutfi kepada saya, bahwa yang penting kita nggak usah membalas siapapun. Kita jawab dengan akhlak kita. Kita jawab dengan suri toladan guru-guru kita apa yang kita dapatkan untuk menjawab seluruh fitnah hari ini yang terjadi, yang mulai mengungkit para habaib. Saya yakin murid-muridnya Habib Idrus bin Ahmad Al-Murad serta para hadirin tidak seperti itu di sini. Sebab pesan Habib Lutfi sama Habib Idrus, jangan sampai kecintaan pada ulama dan para habaib melentur. Kalau sudah melentur, jangan berharap bicara kesatuan, jangan berharap bisa bicara NKRI. Itu yang harus kamu pegang, Usman. Beliau berpesan seperti itu. Jadi betapa beratnya tanggung jawab kita ini santri-santrinya Habib Idrus dimanapun berada. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya memberanikan diri untuk berdiri di sini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya alami sesungguhnya, karena memang keterbatasan saya untuk mengingat, keterbatasan saya di dalam memilih kata-kata untuk menyampaikannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.